Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin menyerahkan perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memampukan hamba di dalam keterbatasannya. Tuhan yang melayakkan hamba di dalam ketidaklayakannya. Dan Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Biar firman-Mu boleh semakin meneguhkan kehidupan kami di dalam-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah God does not waste our pain, ya. Berbicara mengenai penderitaan, ya. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan penderitaan kita. Permisi tanya, ketika kita berbicara tentang penderitaan, adakah satu tokoh di dalam Alkitab itu yang tidak pernah mengalaminya? Boleh dikatakan tidak ada, ya. Tuhan Yesus sendiri pun menderita tiada bandingnya. Namun Alkitab juga mencatat bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak ada satupun yang menjadi sia-sia. Tidak ada satupun. Semuanya justru membawa kebaikan bagi setiap mereka yang mengalaminya, dan terutama sekali bagi kerajaan Allah sendiri. Sebaliknya, Salomo yang hidupnya begitu diberkati Tuhan dengan begitu berlimpah, pada akhir hidupnya dia juga menuliskan kitab pengkhotbah yang isinya tentang kesia-siaan hidup. Kontras bukan? Yang berkelimpahan melihat hidupnya sebagai satu kesia-siaan. Yang menderita dalam Tuhan, hidupnya justru menjadi berkat. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan kita dalamnya itu menjadi sia-sia. Walaupun Tuhan tidak akan membiarkannya menjadi sia-sia, namun bagaimana kita dimampukan menjalaninya? Bagaimana kita bisa menjalaninya dengan tepat? Karena penderitaan memang adalah kenyataan hidup ini. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari Rasul Paulus yang boleh dikatakan sebagai rasul yang paling banyak menderita. Namun hidupnya juga begitu luar biasa menjadi berkat bagi jemaatnya dan bahkan bagi kita sampai pada saat ini. Bagaimana Rasul Paulus menjalani hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan itu? Begitu banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus sehingga salah satu jemaatnya, yaitu jemaatnya di Korintus, itu mempertanyakan kerasulannya. Dan Paulus sendiri itu juga menyatakan banyak sekali penderitaan yang dia alami. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24-27, bisa dilihat pada slide kita. Di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Jemaat Korintus, seperti kita pada umumnya jatuh pada pandangan dunia yang melihat bahwa ketika seseorang menderita itu berarti itu tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Sampai sekarang kita juga masih, banyak dari kita yang juga masih memegang pandangan ini, ya. Tapi apakah benar pandangan ini? Ya, mari kita lihat pandangan Paulus mengenai penderitaannya. Kita akan melihat dari 2 Korintus 1 ayat 3-7. 2 Korintus 1 ayat 3-7. Di sini Paulus justru memuji Allah, ya. Saya akan membacakannya buat kita semua. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu.
Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Luar biasa ya, di sini justru Paulus memuji Tuhan atas segala penderitaan yang ia alami. Pujian kepada Tuhan Paulus naikkan karena ia menganggap semuanya itu sebagai kelimpahan yang boleh dimilikinya dalam kesengsaraan Kristus. Dan ini tervalidasi melalui kelimpahan penghiburan yang ia terima dari Allah Bapa. Melalui strategi penulisan yang berfokus pada penghiburan Tuhan dalam semua penderitaannya, Paulus bermaksud untuk bukan hanya mengkoreksi cara pandang jemaat Korintus yang salah tersebut, namun juga untuk membela integritasnya dan otoritasnya sebagai rasul Tuhan yang sesungguhnya. Karenanya, penting bagi Paulus untuk mengubah perspektif jemaat Korintus agar memandang penderitaannya bukan sebagai ketiadaan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam pelayanannya, tetapi justru sebaliknya sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Penyataan kuasa Tuhan ini tampak dari penghiburan yang Tuhan berikan kepada Paulus di masa-masa penderitaannya tersebut. Penghiburan Tuhan itu adalah salah satu tema utama dalam surat ini. Bahkan di dalam 5 ayat ini saja, kata penghiburan atau kata menghibur itu muncul sampai 9 kali. Selain tentang penderitaan, Paulus juga ingin mengubah paradigma jemaat Korintus terkait makna penghiburan yang dari Tuhan. Penghiburan yang dari Tuhan bukan berupa kelegaan ataupun kepuasan diri karena hidup yang baik. Karena hidup yang tanpa pergumulan atau tanpa penderitaan. Nah, kata penghiburan itu sendiri dalam bahasa Yunani parakaleo, itu dalam bahasa Latinnya itu fortis. Fortis itu artinya brave, berani, strong, kuat, courageous. Courageous itu adalah mampu mengendalikan rasa takut ketika di dalam satu kondisi bahaya atau di dalam satu kondisi sulit. Nah, penghiburan yang dimaksudkan Paulus bukan merupakan satu dosis anugerah yang menghilangkan rasa sakit di masa penderitaan. Bukan itu. Tapi justru merupakan satu dosis anugerah yang memberikan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Dengan kegigihan dan keyakinan yang tidak pernah berakhir bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan kesusahan kita, dengan penderitaan kita, dengan ketidakberdayaan kita. Kepedulian Tuhan itu jelas terbukti melalui pengutusan anaknya ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita dari penderitaan kekal. Sehingga kita bisa memiliki penghiburan yang kekal di dalamnya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kita kekuatan dan penghiburan menghadapi penderitaan kita, tetapi Tuhan juga sudah terlebih dulu membebaskan kita dari penderitaan kekal itu menuju kepada penghiburan kekal di dalam penebusan Kristus Yesus. Penghiburan yang Paulus terima dari Tuhan bukan saja memberikannya kekuatan untuk menghadapi semua penderitaannya, tetapi juga memampukannya untuk menghibur jemaatnya yang mengalami penderitaan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari cara Paulus menghadapi penderitaannya tersebut. Pertama, Paulus tidak memandang penderitaannya itu sebagai sesuatu yang asing dalam komitmen kesetiaannya kepada Kristus. Penderitaan yang dialaminya itu tidak terjadi kebetulan, ya. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah terlebih dulu menetapkan akan banyaknya penderitaan yang harus Paulus alami oleh karena nama Tuhan. Itu kita bisa lihat di Kisah 9 ayat 16. Nah, penderitaan yang Paulus alami bukan penderitaan pada umumnya karena masalah ekonomi, karena masalah relasi, atau kesehatan, ataupun bencana. Tetapi penderitaan karena melayani Kristus. Bukankah Kristus sendiri juga sudah nyatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 19 bahwa dunia ini akan membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia ini. Karenanya jangan heran bila penderitaan menyapa setiap orang yang memberitakan kerajaan surga di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan penolakan terhadap Tuhan ini. Penderitaan bagi orang-orang percaya bukan sesuatu yang asing. Yang kedua, Paulus tidak lari dari penderitaannya seakan-akan itu adalah musuhnya, tetapi justru
Paulus merangkulnya sebagai satu kesempatan untuk menikmati penghiburan dan penyataan kuasa Tuhan di dalam setiap penderitaan yang ia alami. Penderitaannya tidak membuat Paulus menjadi ragu akan kuasa Tuhan, menjadi ragu akan penyertaan Tuhan, tetapi justru melalui penderitaannya itu Paulus memperkuat imannya ketika ia boleh mengalami bahwa Tuhan yang dipercayainya itu sungguh berkuasa dan sungguh memberikan penghiburan yang sejati. 2 kali Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Paulus ketika Paulus berada pada titik terlemah saat diperhadapkan dengan penganiayaan dari para lawannya. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul nanti ya, Kisah Rasul 18 dan Kisah Rasul 23. Ketika itu Paulus sudah benar-benar patah arang, boleh dikatakan dia itu sudah give up terhadap pelayanannya. Tetapi Tuhan berkenan menemuinya. Tuhan berkenan memberikan penghiburan itu langsung kepada dia, menyatakan dirinya kepada Paulus. Bertemu Tuhan dan mendengar suara penghiburan yang secara langsung, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada Paulus di masa-masa penderitaannya. Bukankah kerinduan utama setiap orang-orang percaya itu adalah bertemu dan menikmati kemuliaan Tuhan, bukan? Dan itu akan kita alami pasti nantinya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi Paulus tidak perlu menunggu sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini. Tuhan memberikan dia hak istimewa untuk langsung boleh bertemu dengan Tuhan dan menyaksikan sendiri kuasa Tuhan. Nah, di dalam penderitaannya yang luar biasa, Paulus berkesempatan melihat dan menikmati hadirat Tuhan secara langsung. Melalui Paulus kita belajar untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan bagi kita menikmati penghiburan dan bahkan menikmati penyataan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengalaman penderitaan Paulus juga mengajarkan kepadanya bahwa Allah memberikannya penghiburan agar ia juga dapat memberikan penghiburan kepada orang lain. Seluruh perjalanan hidup Paulus menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya penderitaan yang ia alami oleh karena Kristus. Nah, kata berlimpah yang dipakai LAI di ayat 5 tadi itu sangat tepat. Karena dalam bahasa aslinya berarti super abundant. Abundant itu saja sudah berlimpah, ditambah dengan kata super, berlimpah-limpah. Artinya, semua penderitaan yang Paulus alami oleh karena Kristus adalah lebih dari yang bisa ia tanggung. Namun Paulus sanggup menanggungnya, karena ia juga mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan dalam semua penderitaannya yang berlimpah-limpah itu. Keberlimpahan penghiburan yang Paulus terima dari Tuhan terlihat dari bagaimana Paulus sanggup memberikan penghiburan kepada orang lain di tengah-tengah penderitaan berat yang sedang ia alami. Dan ini bisa ia lakukan karena bukan karena ia mampu, tetapi karena Allah lah yang penuh dengan belas kasihan menjadi sumber penghiburannya yang memampukannya. Allah lah sumber penghiburan yang sejati. Ketika sang sumber penghiburan sejati mengalirkan penghiburannya keluar, maka penghiburan yang diberikannya itu tidak akan berhenti pada orang yang menerima saja, tetapi juga akan mengalir terus dari sang penerima kepada mereka yang membutuhkannya. Demikian seterusnya itu akan terjadi, aliran itu tidak akan terputus. Setiap mereka yang menerima akan mengalirkannya kembali, karena Allah lah yang memampukan mereka mengalirkannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika kita mengalirkan penghiburan yang dari Allah kepada orang lain, penghiburan yang kita dapat dari Tuhan itu tidak menjadi semakin berkurang, tetapi justru menjadi semakin bertambah, bukan? Saya yakin semua kita itu pasti pernah mengalami hal tersebut. Ketika kita memberikan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan, kita sendiri juga mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Penderitaan memampukan kita menyaksikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan itu juga menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Allah berkuasa dan Allah peduli untuk memberikan anugerah penghiburan dan kekuatannya bagi mereka yang membutuhkannya. Ketika kita memberikan penghiburan kepada orang lain di tengah penderitaan yang sedang kita alami, maka tercapailah tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk kita alami. Supaya setiap anak-anaknya yang menerima penghiburannya akan bertumbuh semakin kuat dalam menghadapi setiap penderitaan zaman ini. Akan bertumbuh semakin kuat dalam iman mereka kepadanya.
akan bertumbuh dalam pengenalan yang semakin baik akan siapa sebenarnya Tuhan yang mereka sembah. Sehingga hidup mereka menjadi semakin terorientasi kepada Tuhan dan memampukan mereka menghidupi hidup yang semakin memuliakan Tuhan di dunia ini dalam kondisi apapun. Karena semua penderitaan kita justru membuat kita bisa melihat bahwa semuanya itu tidak ada artinya jika dibanding dengan kemuliaan yang dinyatakan Tuhan kepada kita kelak. Dengan argumentasi inilah Paulus bertujuan mengubah cara pandang jemaat Korintus akan makna penderitaan dalam Kristus yang sesungguhnya menghasilkan penghiburan dari Allah. Bukankah jemaat Korintus sendiri itu juga bisa mendapatkan penghiburan akan keselamatan dalam Kristus Yesus justru melalui sejumlah penderitaan yang Paulus alami ketika ia berupaya memberitakan Injil Tuhan kepada mereka? Dan bukankah Kristus sendiri harus mengalami penderitaan demi untuk memberikan penghiburan yang kekal kepada kita? Keselamatan yang kekal bagi kita. Melalui perubahan paradigma ini, Paulus berharap jemaat Korintus tidak lagi memandang penderitaan sebagai ketiadaan penyertaan Tuhan, tetapi sebagai kesempatan Tuhan memperlihatkan kuasanya, karena penghiburan yang Tuhan berikan dalam penderitaan justru mempertegas kerasulan Paulus dalam Kristus sebagai Tuhan yang terlebih dulu menderita. Tuhan yang terlebih dulu mau menderita, membawa penghiburan kekal kepada kita. Tuhan saja menderita, kenapa rasulnya tidak? Dengan paradigma baru ini, jemaat Korintus diharapkan untuk mampu menghadapi penderitaan mereka dengan tetap berfokus pada pengharapan dalam penghiburan yang sejati dari Tuhan. Sehingga seperti Paulus, penderitaan mereka juga bisa menjadi wadah yang Tuhan boleh pakai, bukan hanya membentuk mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus, tetapi juga boleh memberkati hidup sesamanya. Dan dalam seluruh prosesnya, boleh memberitakan nama Kristus, boleh memuliakan Tuhan. Paradigma inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Pandanglah penderitaan sebagai suatu hak istimewa dari Tuhan bagi kita untuk melayani kerajaannya. Sebagaimana Kristus sendiri telah menderita demi memenangkan kita ke dalam kerajaannya. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan menyapa hidup kita, rangkullah itu sebagai satu kesempatan dari Tuhan untuk membersihkan diri kita sebagai bagian dari rantingnya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah lebih banyak lagi bagi sesama kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Rangkullah penderitaan sebagai kesempatan bagi kita, juga bagi orang-orang di sekitar kita, untuk melihat karya kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, terang Tuhan justru berkesempatan masuk menerangi kehidupan-kehidupan yang gelap di sekitar kita. Walaupun penderitaan yang kita alami bentuknya present tense pada masa ini, tapi pakailah kacamata future tense, kacamata masa depan untuk memaknainya. Bahwa sesungguhnya semuanya itu tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak, sebagaimana tercatat di dalam Roma 8 ayat 18. Bukankah kita bergumul dengan Tuhan dalam doa? Dan ketika kita bergumul dengan Tuhan dalam doa, kita bisa merasakan betapa luar biasanya perasaan sukacita yang bisa kita rasakan ketika Tuhan berkenan menjawab doa kita. Ketika rasa sukacita itu kita alami, ingat kembali. Dan kalikan mungkin beratus kali lipat atau beribu kali lipat rasa sukacita itu. Bisa dibayangkan kira-kira seperti apa rasa sukacita itu? Tidak bisa terbayangkan ya. Nah, demikianlah sukacita yang kita miliki kelak. Suatu sukacita yang sungguh luar biasa. Suatu sukacita yang ada di luar pemahaman kita. Sukacita demikianlah yang akan kita rasakan ketika kelak Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan sukacita yang luar biasa itu akan membuat seluruh penderitaan kita menjadi tidak ada artinya. Biarlah mulai saat ini kita melihat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu dengan paradigma baru ini. Sehingga ketika penderitaan itu menyapa hidup kita, kita tidak menjadi batu sandungan dengan bersungut-sungut dan mempertanyakan atau bahkan kemudian meragukan Tuhan. Tetapi justru kita boleh dipakai Tuhan menjadi batu loncatan. Sehingga penghiburan dan penguatan iman yang kita terima itu juga bisa kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Yaitu ketika mereka boleh melihat betapa Tuhan melimpahkan penghiburannya yang luar biasa bagi kita. Yang tervalidasi ketika kita mengalirkannya kembali kepada sesama kita. Walaupun kita sendiri masih menghadapi penderitaan tersebut. Ingatlah, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi dipakai Tuhan untuk kebaikan umatnya dan untuk perluasan kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam-Mu tidak ada yang sia-sia. Bahkan ketika Engkau mengizinkan penderitaan itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Dan memang penderitaan itu adalah kenyataan di dalam kehidupan ini. Biarlah Bapa, ketika kami berada di tengah-tengah badai penderitaan itu, kami tetap bisa memandang kepadamu. Kami tetap bisa beriman kepadamu. Kami tetap bisa bersandar kepadamu. Dan kami yakin percaya, Engkau akan mengizinkan setiap kami boleh menikmati penghiburan-penghiburan yang daripadamu. Ketika kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kekuatan-Mu boleh nyata di dalam setiap kelemahan yang kami hadapi di tengah penderitaan yang kami alami. Sehingga hidup kami boleh dibentuk semakin indah di hadapan-Mu. Semakin serupa dengan Kristus yang sudah terlebih menderita bagi kami. Demi memberikan penghiburan yang kekal itu kepada kami. Dan biarlah di tengah penderitaan yang kami alami Tuhan, ketika kami boleh menikmati penghiburan yang daripadamu, penghiburan itu juga bisa kami alirkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan penderitaan yang kami alami itu menjadi sia-sia. Tapi terus Engkau bentuk bagi kebaikan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Amin.